Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Saudara ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-322, yang kali ini akan mengangkat judul Tetap Bersyukur, Tanda Mempercayai Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15. Yang berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18 maksud saya, yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau mengalir di dalam hati dan pikiran kami. Mencelikan mata kami agar kami memahami hikmat yang terselubung mengenai kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan tentang tetap mengucap syukur atau bersyukur itu biasanya adalah tema-tema yang pattern kita temui, yang biasa kita temui di dalam kebaktian ucapan syukur, saudara ya. Nah, kalau saudara mendengar kata kebaktian ucapan syukur atau ibadah ucapan syukur, yang ada adalah ya seperti biasa, pesta, makan-makan, mengundang banyak orang. Ya, biasanya di situ akan dimasak masakan yang lezat, yang akan mengundang begitu banyak keluarga, baik dekat maupun keluarga jauh. Setiap kali kebaktian ucapan syukur, jelas ada khotbah tentang ucapan syukur. Dan memang sangat mudah ya bersyukur kalau kita dalam keadaan yang sehat, kita mudah bersyukur kalau kita di dalam momen-momen yang membahagiakan di dalam hidup ini. Pasca pernikahan, kemudian mendapatkan anak lahir, dibaptis ya, atau diserahkan di gereja, biasanya ada kebaktian ucapan syukur. Di dalam dunia kerja, ketika ada orang yang akhirnya mendapatkan lulus tes CPNS atau menjadi ASN ya, aparatur sipil negara ya. Kemudian ada juga yang karena naik jabatan atau karena ia akhirnya dipromosikan di dalam posisi yang penting, yang strategis, entah itu di perusahaan atau apapun itu yang membuat status sosial seseorang menjadi naik, biasanya akan disertai atau diikuti dengan yang namanya kebaktian ucapan syukur. Lalu kemudian ada khotbah ucapan syukur. Dan sekali lagi, dalam situasi seperti itu, sangat mudah kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita bisa meneteskan air mata, tapi air matanya bahagia, saudara. Itu tidak salah. Kita harus mengucap syukur, jelas. Masa kita berhasil lalu kita lupa akan Tuhan? Bagus. Kalau orang mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam hidup dan tetap bersyukur kepada Tuhan, itu bagus. Tapi itu, maaf ya, itu levelnya masih mudah. Easy. Kalau kita main game, itu levelnya adalah easy. Itu di bawah normal masih, saudara ya. Karena kalau yang di atas normal itu hard. Berat ya. Itu hanya gamer yang ngerti, saudara ya. Dalam hidup ini yang hard, yang berat, proses pengucapan syukurnya, justru saat kita mengalami masa-masa kelam dalam hidup. Ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Usaha pekerjaan kita mengalami
ya tekanan ekonomi, resesi, inflasi, deflasi atau apapun juga, tiba-tiba pengunjung sepi. Kita mengalami sakit. Entah kenapa tiba-tiba kita divonis oleh dokter sakit yang ajaib, sakit yang menakutkan dan membahayakan nyawa. Atau apapun juga, berita-berita yang begitu membuat hati kita marah kepada Tuhan, kecewa dengan dunia ini. Yang membuat rasanya kita pengen berteriak. Yang membuat rasanya kita pengen menangis. Karena kita sudah habis kekuatan kita. Habis harapan kita. Dalam momen seperti ini, level mengucap syukurnya sudah pada level hard, bahkan hardest. Bahkan apa istilah game itu ya? Ada level tertinggi. Itu sudah level orang gila yang bisa mainnya, saudara. Karena saking susahnya. Tidak ada salahnya saya bilang level orang gila. Karena artinya saudara sudah menanggalkan semua pikiran logismu. Dan kemudian engkau menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara harus pada level ini. Saudara gak lihat lagi apa yang ada di sekelilingmu. Kekecewaan. Saudara tidak akan lagi melihat itu semua. Dan itu membebani hatimu. Tetapi saudara curahkan itu di hadapan Tuhan. Dalam bentuk ucapan syukur. Ini adalah sesuatu yang rare, yang langka. Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Hanya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang dalam keadaan ini bisa berkata, Tuhan, meskipun hatiku pedih, jiwaku rasanya patah. Tetapi aku tetap memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lah, ini dia. Ini hanya orang level, maaf ya, bahasanya nih ya, bukan ODGJ juga. Saya menggunakan bahasa yang terus terang aja. Ini level orang gila. Di level ini, harusnya orang tuh kecewa, marah kepada Tuhan. Sekalipun saudara tidak mengeluh dalam hidup ini, tidak kelihatannya mengeluh. Tetapi kelihatan kok dalam pekerjaan saudara akan mengalami yang namanya stres. Saudara akan jadi mudah marah-marah dengan istri, dengan anak. Saudara akan nggak fokus, bahkan berkendara itu bisa ngelamun, bisa membahayakan nyawa dan sebagainya. Banyak efeknya. Orang-orang yang ya mengalami ini. Kalau di dalam dunia elektronik itu biasanya kalau kita datang ke servis HP atau TV, oh ini IC-nya kena. Kata mekaniknya, ini IC-nya kena nih. Harus diganti nih. Ya ini orang percaya banyak kalau IC-nya kena kayak gitu, saudara ya. Banyak stres, banyak tertekan. Dan hanya golongan minoritas. Hanya sedikit orang istimewa. Orang istimewa yang saya bilang tadi ya. Orang gila ini. Yang bisa tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih. Dan ini bukan cuma lip service ya. Saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk mengucapkan semacam mantra. Kata orang, kalau dalam keadaan tertekan mengucap syukur. Tetapi kebanyakan mengucap syukur itu cuma diingat sebagai mantra. Oh tadi pendeta aku di gereja mengajarkan aku mengucap syukur sebentar. Aku mau pulang, aku mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tapi itu cuma seperti lip service. Ya, seperti manis di bibir saudara saja di hadapan Tuhan. Beda dengan orang yang memang lahir dari hati ucapan syukur. Dia memahami. Misalnya saudara dengar khotbah nih ya. Saudara memahami apa yang saya sampaikan ini. Saudara mengerti. Oh ya, firman ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Mau dalam suka, mau dalam duka, mau dalam keberhasilan, mau dalam kehilangan. Dalam segala hal. Sebab itulah kata firman Tuhan yang dikehendaki Allah.
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kehendak Tuhan, saudara, mengucap syukur. Tuhan suka ucapan syukur, khususnya di mode heart tadi. Ketika engkau dalam keadaan tidak ada alasan untuk bersyukur. Ketika engkau dibenarkanlah untuk mencaci maki Tuhan. Dibenarkanlah engkau mempersalahkan Tuhan. Dibenarkan engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan begini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan kau menimpahkan aku seperti ini? Tapi engkau memilih untuk berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidupku, aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Saudara mau tahu, tidak ada yang lebih bisa menggerakkan hati Tuhan selain ketulusan dan kejujuranmu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya tidak sedang mengajarkan formula untuk saudara mulai berakting di hadapan Tuhan, tidak. Karena saya seorang ayah. Ya, memang sebelum saya menjadi ayah saya tidak bisa paham hal ini. Tapi ketika saya menjadi seorang ayah, jadi seorang papa, saya ngelihat anak saya. Tahukah saudara, ketika ia punya keinginan yang saya tahu, sekalipun ia tidak menyampaikannya, itu kepikiran bagi saya, saudara. Kalau tanpa sengaja saya dengar anak saya bilang gini, Ma, aku mau dibeliin ini ya nanti ya, kalau ada uangnya ya. Ma, aku mau nanti kita liburan ke kota ini ya. Dia kadang minta, dia suka liburan, dia suka jalan-jalan anak saya. Ya, siapa sih yang gak suka? Semua anak kebanyakan juga suka, saudara ya. Tapi kalau saya dengar itu, terus terang, itu jadi bahan pikiran saya. Saya tidur tanpa disadari anak istri saya. Saya tidur, belum tidur maksudnya, lihat HP. Saya cek, dia maunya dibelikan apa ya? Dibelikan itu tadi. Saya cek di marketplace, barang yang ia pengen. Saya cek harganya berapa, saya cek oke, nanti aku akan beli ini. Atau ketika dia mau minta liburan kemana gitu ya, saya cek katakanlah di salah satu aplikasi travel ya. Saya cek berapa harga tiket, berapa harga hotelnya, berapa per kamarnya, berapa ini. Saya hitung, itu Bapak di dunia ya, saya mewakili Bapak di dunia ini. Saya memikirkan apa yang jadi kebahagiaan anak saya. Apalagi Bapak saudara di sorga. Jangan saudara meragukan dia, saudaraku. Apapun yang kau doakan itu membuat Tuhan Allahmu kepikiran. Dia memikirkan saudara. Dia merencanakan yang baik bagi saudara. Kalau saya saja Bapak di dunia ini tahu memikirkan apa yang baik bagi anak saya, apalagi Bapakmu yang di sorga, saudaraku. Kalau engkau meminta, dia tidak akan memberikan yang bukan yang terbaik bagi engkau. Jadi apapun jawaban Tuhan dalam hidupmu, yang kalaupun kau berpikir bahwa itu tidak pas, tidak tepat, tapi itu yang terbaik. Maka kalau engkau sedang mengalami kedukaan atau kekecewaan dengan hidup ini, jangan menuduh Tuhan Allahmu jahat. Ya, jangan menuduh Tuhan Allahmu tidak peduli, tidak mengasihi engkau. Semua yang Tuhan kerjakan di dunia ini terbaik dalam hidup kita. Bagian kita hanya percaya dan mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengerjakan yang terbaik dalam hidupku. Aku berserah kepadamu, pimpin langkahku, tuntun aku Tuhan. Saya sadar bahwa apa yang saya katakan ini mungkin kedengarannya mudah, tetapi ketika engkau menjalaninya, kehidupan yang berat dan penuh tekanan itu, dan engkau belajar mengucap syukur, itu gak semudah itu, saudara. Tapi sekali lagi, biarlah saudara bukan bagian orang-orang yang kebanyakan marah, meninggalkan Tuhan. Enggak. Saudara percaya kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau mengajarkan kami poin yang penting di dalam mengucap syukur. Bukan hanya pada saat kami mengalami kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, tetapi ucapan syukur yang sejati justru mengalir ketika kami menaikkan korban syukur kami dari hati kami yang luka, kecewa, patah oleh karena kami mengalami satu tragedi kehidupan, kekecewaan,
sakit, muda-mudi, mau siapapun juga Tuhan, mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi kami tetap memilih mempercayai Tuhan dan menaikkan ucapan syukur yang tulus di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam setiap kami. Karena kami percaya Tuhan adalah bagian kami justru yang menyelidiki hati kami. Mungkin kami berbuat dosa Tuhan, dan kami tidak mengakui pelanggaran kami. Sehingga dosa itu pada akhirnya akan berbuah maut, berbuah hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Kami hanya mau mengakui Tuhan bahwa Engkau mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Banyak kali kami yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Sehingga kami yang harusnya berbenah dan mengakui pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuntun kami Tuhan, mampukan kami Bapa berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.